wa huwa tafsirul Quran bi aqwali tabi'in rabi'an safha khamisah wa salasin. Idan nahnu qad sami'na al-qira'ah fi ma yaqul rabi'an tafsirul Quran bi aqwali tabi'in. Ma huwa at-tabi'? Mada yusamma at-tabi'? Ma makna at-tabi'? Limada summiya tabi'i? Mada? Kama zukira fi sahabat kan? Kalau sahabat apa? Man talaqqa aw man laqiya Rasulullah wa amana wa mata ala Islam kan? Amma tabi'i tahtahu ya. Man laqiya as-sahabah wa huwa muslimun wa mata ala Islam. Jadi yang dimaksud dengan tabi adalah orang yang berjumpa dengan sahabat ya, dalam keadaan Islam dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Ada kama na'rifu anis sahabah ya. Kalau sahabat kan berjumpa dengan Nabi. Yang tidak berjumpa dengan Nabi walaupun dia muslim, walaupun semasa dengan Rasul tidak sebut dengan Nabi ya. Sehingga ya, disebut sahabat adalah karena berjumpa dengan Nabi, disebut dengan tabi'i karena berjumpa dengan sahabat. Kalau nggak berjumpa nggak disebut, harus berjumpa. Mungkin banyak ya di masa ya saat itu orang yang lahir setelah meninggal Rasul, tapi mereka mungkin tidak sempat berjumpa dengan sahabat, maka tidak disebut dengan tabi'i. Laqwa lahuna lama kana at-tabi'una qad talaqqau ya. Nah, jadi seorang tabi ini berjumpa dengan sahabat sudah pasti talaqqau at-tafsir, menerima ya, atau mendapatkan ilmu tafsir. Minas sahabah anis sahabah mubasyarah. Minhum man talammazu, mereka yang menjadi murid Ibnu Abbas ya. Wa minhum man talammazu Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Umar atau Ubay bin Ka'ab ya. Wal akhar faidan talaqqau mubasyarah ya, berjumpa dengan ya sahabat langsung ya. Makanya belajar yang paling efektif adalah talaqi. Seorang murid berjumpa dengan guru disebut dengan talaqi ya. Menerima langsung dari seorang guru sehingga ilmunya ya tidak ada ya keraguan ya. Kalau sekarang kan orang bukan talaki ya, talaki tapi talaki di Google ya, Googlean ya. Berjumpanya dengan Google aja kan ya. Ya, sehingga gurunya siapapun ada di situ kan. Ya kadang-kala belum tentu benar ya, karena Google menampung siapa saja, apa saja ditampung ya. Mau yang sesat, mau yang benar ya. Tapi kalau sahabat, kalau guru, insya Allah ya, akan dipertanggungjawabkan ya. Wa kanu fi asril ihtijaji al-lughawi at-tabi'un ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khairu al-usur as-salis ya. Ay khairul qurun ya. Tabi itu adalah yang ketiga, era terbaik ketiga ya, setelah Nabi ya. Khairul qurun qarni tsumma alladhi yalunahum tsummalladzi yalunahum kan. Jadi sebaik-baik abad itu tiga. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'i. Lidzalika yaqul huna kanu fi asril ihtijaji al-lughawi. Bahwa mereka adalah di era dibolehkan mengambil atau menjadikan alasan atau menjadikan dalil hukum al-ihtijaj. Dijadikan dalil hukum secara bahasa. Misalkan ya, kita boleh berpegang dengan pendapatnya tabi'i ketika di sahabat gak ada atau di Nabi gak ada. Misalkan perkataan Hasan al-Basri kan, atau Zubair ya, Sa'id bin Jubair. Ada sama al-ihtijaj ya, sebagai sumber hukum atau sebagai sumber alasan untuk menjadikan sesuatu pendapat hukum. Wa annahum aidan falam tabsud ya alsinatuhum bil ajamah. Mereka juga
bahasa Arabnya belum mengalami kerusakan karena bercampur baur dengan orang asing, al-ajamah. Ya sama dengan sahabat, kan? Sahabat aksaruhum Arab, ya. Sahabat kebanyakan orang Arab. Nah begitu juga dengan tabi'i, ya. Jadi mereka belum bercampur baur dengan kalangan asing, ya. Wa kana lahu minal fahmi wa salamatil maqsidi ma lahum. Mereka juga memiliki pemahaman dan kebersihan tujuan dari apa yang mereka miliki. Nah, idan paling tidak ada 3 alasan, ya. 3 alasan menjadikan mereka sebagai al-ihtijaj. Al-awwal apa? Falam tafsud al-sinatuhum, ya. Bahasa mereka belum rusak, ya, atau belum bercampur dengan ajaman. Sanian lahum minal fahmi, mereka memiliki pemahaman yang baik. Wasalamatul maqsidi, memiliki niat yang baik. Al-maqsid maksudnya niat, ya, atau tujuan yang baik. Ini 3 alasan. Lima ada yusammu atau yusamma hum, ya, at-tabi'un asrul ihtijaji. Kenapa era, ya, masanya tabi'i disebut dengan asrul ihtijaj li salasati umur. Al-awwal mada lam tafsud al-sinatuhum bil ajamah, wasanian al-fahmu, salisan salamatul maqsidi. Amma masodir at-tafsir, ya, fa inna lahum aidon masodir, ya, sudah pasti memiliki sumber, ya, sumber-sumber tafsir mereka. Idza kana fi zaman mada as-sahabat kam masadir, ya, at-tafsir, ya. Kalau sahabat ada berapa sumber tafsirnya? Khamsah, ya. Khamsah. Fa idan bi asli tabi'i dia ada wahid wa huwa sittah, gitu. Jadi kalau di sahabat kan Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, ya, atau Al-Quran bi aqwalin Nabi, summa bil lughah, summa bi aqwali sahabah, atau bi ra'i sahabah wal istihad, ya. Ya, wa ahlul kitab, summa, ya, amma fi tabi'i al-khamsah allati qablahu bi asli sahabah, ya kan, Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah nabawiyah, summa bil lughah, summa bi aqwali sahabat, summa bi ahli kitab, summa bil fahmi wal ijtihad minat tabi'i. Nah, ini tambahannya adalah yang keenam, ya, sehingga sumbernya bertambah 1. Wa kadzalika man jaa ba'dahum, ya, fahum masdarul lahum, ya. Nah, orang yang datang setelah tabi'i, mereka menjadi sumber, ya, pemahaman atau juga menjadi sumber dalam menafsirkan. Mahiyya al-amsilah, ya. Fal amsilatil awla atau al-misalul awal ya al-Quran bil Quran. Istahada at-tabi'un fi bayan Quran bil Quran. Hal idza kana fassara al-ulama bil Quran sahih atau maqbulan lah. Udah masih ingat kan? Kalau ada orang nafsir Al-Quran dengan Quran itu pasti diterima atau benar atau tidak? Enggak, ada makbul, ada ghairu makbul. Nah, ada yang makbul, ada yang ghairu makbul, ya, harus diperhatikan juga, kan. Jadi belum tentu orang menafsir Al-Quran sudah pasti benar atau pasti diterima. Bisa jadi kelak, ya, karena mungkin tidak sinkron, ya, antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua atau yang lain dijadikan alat untuk menafsirkan Quran. Amma idza kana huna ya ma fa'ala at-tabi'un istahada at-tabi'una fi bayan al-Qur'an bil Qur'an wa min khilali itla'i ala tafsir at-Tabari. Yang paling banyak itu bisa ditemukan dalam tafsir Imam At-Tabari. Ya, tafsir Imam Tabari. Ya. Jadi Imam Tabari itu termasuk Sayyidul Mufassirin. Jadi, Imam Tabari masyhurun bi Sayyidil Mufassirin. Beliaulah yang pertama berhasil secara lengkap menafsirkan Quran di masanya. Ya, beliau hidup di masa atau di era kedua, artinya abad kedua. Nah, beliau yang lengkap, makanya disebut dengan Sayyidul Mufassirin. Nah,
Faqala sahibu hadza kitab ra'aitu anna Ibnu Zaidin rahimahullah taala aksaruhum i'tinaan bi hadzal tariq. Ya. Jadi Imam Tabari berhasil merangkum beberapa pandangan tabi'i, ya, dan dijumpai, ya, siapa? Ibnu Zaid, ya. Ibnu Zaid ini yang banyak sekali melakukan tafsir Quran bil Quran. Nah, Ibnu Zaid ini tabi'i. Jadi Ibnu Zaid tabi'i, makanya oleh Tabari didapati beliau yang terbanyak aksaruhum i'tinaan bihadzal tariq, paling banyak menggunakan metode seperti ini, Al-Quran bil Quran. Wa min amsilati zalika tafsiru qouli ta'ala qad anzalallahu ilaikum zikron. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian zikron. Ma huwa zikron? Fa inda Ibnu Zaidin annahu Al-Quran. Zikron itu Al-Quran. Qala Al-Qur'anu ruhullah. Wa qara'a fi ayatin ukhra wa kadzalika uhaina ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan. Nah, wahyu itu apa? Al-Qur'an kan? Lakin di mana qala Allah ruhan? Fa idzan ruhan hadza Al-Qur'an. Au ruhan az-zikru. Jadi bisa dikatakan Al-Quran itu nama lain adalah Az-Zikr, juga sebagai ruh. Ila akhir ayat. Wa qara'a aidan wa qad anzalallahu ilaikum zikran rasula. Nah, kalimat zikran qala Ibnu Zaid Al-Quran. Hada yani anna Ibnu Zaid yuridu an yudallila fi qawlihi al-awwal qad anzalallahu ilaikum zikron. Jadi zikron ini maksudnya Al-Quran. Mana dalilnya? Di ayat lain, ya. Karena Allah mengatakan sungguh kami telah menurunkan kepada Muhammad ruhan, atau sungguh kami Allah telah menurunkan kepada Muhammad zikron, ya, ini Quran. Wa qara aidan innal ladina kafaru bi zikri lamma ja'ahum. Artinya juga Al-Quran, ya, sesungguhnya orang-orang ingkar, orang-orang kafir terhadap Al-Quran setelah datang kepada mereka. Az-zikru wa huwa Al-Quran wa kadzalika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ay Al-Quran. Wa idan dalil kasir, ya, fil ayat, ya, min Al-Quran. Qala wa huwa az-zikru wa huwa ar-ruhu. Jadi Quran pun bisa dinamakan atau disebut dengan ar-ruh. Kenapa disebut ar-ruh Quran itu? Ya, kalau zikr kan berarti pengingat, ya, yang mengingatkan manusia. Kalau ar-ruh adalah spirit, ya. Ya, bahwa Quran itu sebagai spirit atau pemberi semangat untuk hidup dari kematian, ya. Orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran disebut mayit, ya, disebut mati, ya. Tapi Quran lah nanti akan membangkitkan atau juga akan memberikan semangat. Bidzalika yusamma ar-ruh, ya, Al-Quran huwa ar-ruhu. Sebagaimana manusia kalau nggak punya ruh bisa mati, kan, ya. Fil insani itu ada 3 jenis komponen, kan. Hunaka ruhun, wa hunaka jasadun, wa hunaka aklun. Apa bedanya manusia dengan malaikat? Nggak punya akal. Hah? Malaikat nggak punya akal? Punya nafsu. Hah? Nggak punya nafsu. Yang lain apa? Bisa digoda sama ya, Pak. Jadi begitu. Ini coba, ya. Al-farqu baina al-insan sama, ya, al-malaikat, ya. Kemudian al-jin atau syaitan, ya.
Cuma hunaka aidon al hayawanat wa nabatat. Apa bedanya di sini? Kan kalau manusia itu diberikan 3 aspek ya. Kita ini aspek yang kita berikan apa? Hunaka arbu, jasadu, al-aqlu. Fil malaikah madan alladzi la yujad hatta yakuna ya. Al-jasad. Al-jasad ya. Al-jasad bukan akal ya. Malaikat punya akal. Ya. Jadi yang nggak ada di sini ya. Al-jasad. Ya. Ada la yujad ya. Sehingga kita tidak pernah bisa melihat malaikat ya. Kecuali atas izin Allah di masa Rasulullah SAW pernah malaikat Jibril mewujudkan dirinya sebagai manusia kan. Man yahfad al-hadis al-hasani ya. Sama oleh Nabi di akhir inal Jibril atakum yu'allimukum dinakum kan. Di awalnya apa tuh? Ya, kalimatnya ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ada itu itla alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu bayadi sawadi syari la yura alaihi samari wa yahibuna. Kan disebutkan rajulun ya, laki-laki ya. Artinya malaikat Jibril di ujung kata Nabi innahu Jibril atakum ya'allimukum dinakum. Jadi malaikat berubah wujud seorang laki-laki yang begitu rapih ya. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya nggak pernah ketahuan bahwa dia dari perjalanan jauh. Kan kalau orang jalan jauh pasti ya rambutnya mungkin acak-acakan ya. Atau mungkin bajunya sudah kumal. Nah, lakin guna ya mada lahu aklun waruhun waruhun ya. Wa apa? Laisa lahu itu apa? Syahwat tadi ya. Nah kalau setan dan jin apa? Ini ya sama ya dengan yang kedua. Yang pertama ajasad nggak ada ya. Lahu aklun ya. Waruhun wa syahwatun. Bedanya dengan malaikat adalah di sini ya, kalau dengan setan dengan malaikat ya. Kalau setan jin itu mereka punya syahwat, bahkan syahwatnya lebih besar ya. Sehingga maunya melakukan kemaksiatan atau juga pelanggaran. Amma annabata ya wal hayawanat madan Laisa lahu jasad wa aklun. Laisa yujad hunaka aklun ya. Al aklu la yujad ya. Tidak ada akalnya ya. Walaha ruhun jasadun wa ruhun. Syahwat ada enggak? Ada kalau hewan ya. Wa syahwatun. Nah, berarti kalau manusia punya syahwat enggak? Punya ya. Sama juga dengan yang empat sebenarnya. Paling lengkap ya sebenarnya. Lengkap, makanya manusia itu disebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya gitu. Manusia itu paling lengkap diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Karena punya ruh, punya jasad, punya akal. Nah, kalau syahwat ini adalah sarana untuk menilai apakah nanti manusia menjadi unggul, lebih unggul dari malaikat atau lebih rendah dari hewan. Makanya setelah itu kan dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin.
hanya manusia yang dari sempurna menjadi lebih rendah dan lebih hina dari binatang. Kenapa? Dia ya syahwatnya mengalahkan rohnya atau jiwanya. Jadi dia dikatakan setan tapi bukan setan ya. Tapi ya ketika bisa makan binatang lebih rendah dari binatang ya. Ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Kenapa? Sudah diberikan akal tapi tidak digunakan ya. Bahkan lebih buas dari binatang ya. Kan kalau binatang ya makan rumput doang, nggak pernah ya binatang makan roti kan, nggak pernah binatang makan ya, yang istilahnya makanannya cuma rumput kayak sapi kan, nggak pernah ya. Kita lihat binatang sapi beralih makanan dari rumput ya ke misalkan ayam atau maunya KFC misalkan ya. Atau dan Indonat misalkan enggak ya, begitu dia selamanya ya. Gak pernah berubah. Tapi kalau manusia kalau sudah puas apapun dimakan, sehingga yang diharamkan pun dimakan kan. Begitu juga ya, hewan gak pernah ya menyukai sesama jenis kan. Ada nggak hewan yang menyukai apa betina dengan betina? Nggak ada lah ya. Kecuali katanya siapa ya, babi ya, ini ada, makanya babi dilarang kan, karena ya ada yang seperti itu. Tapi selain itu nggak ada kan. Kita dengar ya komunitas LGBT di hewan kan. Tapi manusia nauzubillah ya bangga ya. Taib hada yani anna ya Allah Ta'ala yu'tilana khalqan ya, kamilan ya. Allah memberikan ciptaan kepada kita sebagai makhluk yang sempurna daripada malaikat atau juga al-jin, bukan dalika al-hayawanat menabatan. Taib namsi au narji ila kitab ya thumma saniyan min masdari at-tabi'in fi tafsir wa huwa as-sunnah an-nabawiyah. Idan al-masdar asani madza? As-sunnah an-nabawiyah. Ya sebenarnya kan tabi'in enggak berhubungan dengan nabi ya. Tapi ada juga riwayat tanpa menyebutkan sahabat dalam menyebutkan hadis nabi. Faqala huna litabi'in fi i'timadi sunnah an-nabawiyah tariqani. Ada dua cara bagaimana tabi'in menggunakan tafsir dengan sunnah nabawiyah. Al-awwal an yazkuru as-sanada ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan sanad ya, kepada Rasulullah. Wa ya'uddu ba'dul bahisin hadza nau' min tafsir tabi'in. Lalu menganggap ya, sebagian peneliti menganggap jenis seperti ini adalah bagian daripada tafsir tabi'in. Meskipun sebenarnya waswahi annahu minat tafsir an-nabawi. Jadi istilahnya cuma meriwayatkan doang kan. Artinya ya tabi'in menyebutkan tafsir yang disebutkan oleh Nabi, ayat Nabi yang menyatakan. Kira-kira namanya apa? Tapi tabi atau tafsir Nabi? Nabi. Ya sebenarnya tafsir Nabi kan, karena Nabi. Cuman tabi'iyah yang menyebutkan ya. Di anna tabi'i zakara ma balaghu ani rasul wa lam yufassir ya, karena hakikatnya yang menyebutkan itu adalah rasul, bukan tabi'i yang menafsirkan Quran. Tabi'i hanya mengutip perkataan Nabi atau tafsirnya Nabi. Jadi menyebutkan langsung ya sandaran yaitu kepada ya, rasul ya. Nah yang kedua ya asani an yazkura ma balaghahu anin nabi. Tabi'i menyebutkan yang sampai kepadanya dari Nabi SAW duna dzikri sanad, tanpa menyebutkan sanad.
wa hadza in kana mursalan illa annahu yadullu ala i'timadi tabi'in at-tafsir nabawi fi tafsirihim. Nah ini meskipun namanya mursal, man tatazakkar mana mursal mana? Hadis yang disebutkan oleh tabi'i tapi tanpa menyebutkan nama sahabat. Jadi ada yang hilangkan tingkatannya tabi'i, sahabat, nabi kan. Ya, kalau tabi'i bertemu nabi bukan nabi, tabi'i namanya sahabat. Kok bisa dia menyebutkan hadis nabi tanpa menyebutkan sahabat padahal dia adalah seorang tabi'i? Kan tingkatannya gitu kan. Ya. Tobaqoh al-ula nabi, tobaqoh sani sahabat, tobaqoh salisa tabi'i ya. Nah di atas tabi'i sudah pasti sahabat. Nah makanya disebut mursal, hadis yang ada yang hilang ya. Seakan-akan tabi'i menyebutkan tapi sebenarnya di atas tabi'i itu ada sahabat. Tapi memang kalau yang menyebutkan adalah seorang terkemuka, misalkan Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair ya, maka tidak dipermasalahkan hadis mursal itu sebagai hadis yang dhaif, tidak, atau hadis yang tidak terpercaya. Kenapa? Ya. Kalau seorang tabi'i tidak menyebutkan sahabat bisa diterima hadisnya, apalagi dia terkemuka seperti Hasan Basri atau Sa'id bin Jubair. Kenapa? Dia udah baca oleh kan seharusnya tidak boleh terputus kan ya. Kalau terputus namanya apa? Hadis yang munqati, bukan maktu. Kalau maktu adalah hadis dari sahabat, munqati terputus kan. Nah kalau terputus itu namanya apa? Hadisnya dhaif kan, lemah. Tapi kenapa atau sebagian ulama menerima hadis mursal kalau yang meriwayatkan itu seorang tabi'i yang ya terkenal atau terkemuka ya. Apa sebabnya? Karena sahabat ketika tidak disebutkan itu tidak perlu dicari apakah yang tidak disebutkan itu bermasalah atau tidak. Kan sahabat semuanya udulun istilahnya. Sahabat itu semuanya dapat diterima meskipun tidak disebutkan, seakan-akan memang itu pasti ada sahabat, tapi tanpa disebutkan pun tidak masalah. Karena kan dicurigai ya, kalau misalkan yang tidak disebutkan itu nanti bermasalah. Jadi sahabat itu tidak perlu dicari apakah sahabat itu bermasalah atau tidak. Makanya dalam penilaian hadis gitu kan, yang dinilai itu tabi'i, dari tabi'i sampai ke bawah. Kalau ke atas tidak perlu dinilai, artinya sudah cukup. Mereka semua sudah sikoh. Sahabat, beranikah kita mengatakan sahabat ini gak sikoh? Gak boleh ya. Karena sahabat semuanya insya Allah sikoh. Jadi semua sahabat, apalagi kata Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu kan, kalau ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah kan. Nah kalau tabi'i sampai akhirnya setelah tabi'i itu ulama, nah ini yang harus diteliti lagi keberadaan mereka. Apakah mereka bisa diterima atau dikatakan sika atau tidak? Jadi yang maksud sini adalah alias qara ma balaghahu anin nabi. Sahabat tabi'i menyebutkan yang sampai kepadanya dari Nabi SAW meskipun tanpa menyebutkan sanadnya. Yang mana di sini disebut dengan hadis mursal. Ila annahu yadullu ala imadi tabi'in at-tafsir an-nabawi. Namun menunjukkan ya ketergantungan mereka dalam menafsirkan yaitu tafsir Nabi. Wa min zalika ma akhrajahu Tabari. Ya, sekali lagi ini selalu disebutkan oleh Tabari ya, karena beliaulah memang yang banyak mendapatkan dari tabi'i. Anil Hasan, sebenarnya lengkapnya adalah Al Hasan Al Basri. Hasan Basri ini termasuk ulama tabi'i yang terkemuka.
yang banyak digunakan atau dipakai pendapat-pendapatnya. Fi tafsiri qaulihi watlu alaihim naba abnai Adam. Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad informasi dua anak Nabi Adam dengan benar. Qala Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kan Hasan ini menyebutkan nama sahabat dulu kan. Qala Hasan, misalkan qala Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini enggak, namanya hadis. Iya. Kan nggak mungkin kan? Itu ada kosong gitu kan. Namanya hadis apa? Munqati, ya. Tapi istilahnya apa? Selain munqati? Mursal, ya. Hadis mursal. Nah, jadi Hasan seakan-akan mendapatkan tafsir dari Nabi. Nah, inilah namanya masdar asani tafsir Al-Quran di sunnah nabawiyah. Qala inna allaha daraba lakum ibnai adama masalan faqudu min khairihim wa da'au asyarra. Allah telah membuat permisalan tentang dua anak Nabi Adam. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruknya. Ini perkataan Rasul, ya, yang didapat oleh Hasan Al-Basri walaupun tidak menyebutkan siapa namanya, sahabat. Wa qala fi qalihi, begitu juga Hasan Al-Basri mengatakan dalam firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balagani anna Rasulullah qala rabbukum a'dattu li'ibadi alladina amanu wa amilus solihat ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi Hasan Basri menafsirkan ayat kamu tidak akan mengetahui atau jiwa tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, min qurrati ayun, ya, dari pandangan mata, itu sampai kepada kami atau kepadaku Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, aku telah persiapkan untuk hambaku yang beriman dan beramal soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, malah ainun ro'at, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati setiap manusia. Itulah surga, atau sesuatu yang nanti tiba-tiba memberikan kesenangan kepada manusia, tidak pernah terlintas, ya, tidak pernah terlihat atau tidak pernah terdengar. Hada huwa idan tafsiru at-tabi'i bis sunnah an-nabawiyah. Kalau kita boleh nggak masuk Quran dengan hadis Nabi? Hah? Boleh nggak kita menafsirkan karena firman Allah terus Nabi berkata begini untuk memuatkan? Boleh. Ya? Boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Ya, kalau ditanya nanti kamu dapat dari mana? Ya, ini runutannya gitu kan. Ya. Atau dengan syarat menyebutkan buku rujukannya kan. Saya dapat dari Imam Bukhari di buku ini kan. Ya boleh saja, ya, karena tafsir terbaik setelah Al-Quran bil Quran ya sunnah Nabi kan. Jadi kita pun kalau menafsirkan Al-Quran itu nggak boleh langsung misalkan ini perkataan ya misalkan ya Said Qutb misalkan. Kalau belum mendapatkan, kalau belum mencari dari Al-Quran dulu jangan juga ya. Jadi runutkan begitu kan, sebagaimana yang kita pelajari bahwa ketika menafsirkan Al-Quran itu harus runut ya. Pertama Quran bil Quran, cari dulu padanan makna ayat ini ada di ayat lain. Walaupun tetap kita nanti merujuk pada tafsir para ulama kan. Terus sunnah Nabi ya. Usahakan juga menafsirkan Quran sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. Kemudian aqwali sahabat, kemudian aqwalut tabi'in. Tapi kalau nggak berjumpa juga ya baru dengan yang lain. Maka runutannya begitu.
Jadi harus atau dibolehkan kita menggunakan hadis Nabi dalam penafsiran Al-Quran. Tapi kalau kita yang sudah jauh jaraknya dengan Nabi, maka kita harus tahu dulu sumbernya dari mana, literasinya. Baik, hada idan ya, Al-Quran di sunnah nabawiyah di asri at-tabi'in. Thumma kana tabi'una masadiruhum fit tafsir wa as-sahabah. Asalis ya. Tatalam mazat tabi'una ala yadi sahabah wa istahara ba'duhum bil akhdi an ba'di sahabah. Jadi para tabi'in memang menjadi murid di tangan para sahabat. Bahkan di antara mereka terkenal ya, sebagai mereka terkenal yang mengambil dan mengutip beberapa pendapat sahabat dalam tafsir Quran. Misalkan atau contohnya Sa'id ibni Jubairin wa Mujahid wa Dhahhak. Ini 3 orang menjadi murid terkemuka ya dari sahabat Ibnu Abbas. Akhadut tafsira an Ibni Abbas. Nanti ada lagi muridnya Abdul bin Mas'ud ya. Ada lagi muridnya Ubay bin Ka'ab ya. Kalau Ibnu Abbas itu di mana? Beliau mendirikan madrasahnya di kan ada 3 kan ya, madrasah tafsir di salah satu amkinatin di 3 tempat ya. Ibnu Abbas di Mekah ya. Ibnu Abbas di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan Abdul bin Mas'ud di Kufah di Irak. Nah masing-masing nanti punya murid terkemuka. Nah yang salah satunya adalah Ibnu Abbas. Mereka punya murid 3 orang. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang lebih dikenal ini 3 ya. Sa'id bin Jubair dan Mujahid serta Ad-Dhahhak. Wa minal marwiyat ad-dalatu ala timadi tabi'ina tafsiru sahabah marwahu Tabari. Nah, sekali lagi Tabari ya, disebutkan di sana di Ad-Dhahhak ya, dari Ad-Dhahhak fi tafsir qawlihi yauma naqulu li jahannama hal talati wa taqulu hal min mazid. Saat nanti Allah berfirman kepada jahanam, wahai jahanam, kamu sudah penuh belum? Halim talati ya. Sudah penuh belum? Ya, masuk orang kafir, orang tidak beriman, orang jahat, orang-orang zalim ya. Maka berkatalah jahanam, hal min mazid. Ada tambahan lain enggak ya? Ya, qala kana Ibnu Abbas yaqul inna Allah al-maliku qad sabaqat minhu kalimah la amla'anna. Ya. Ibnu Abbas berkata, Allah raja ya atau maharaja telah mengatakan dengan ungkapan aku akan penuhi jahanam. La yaqafiya syai'un illa dhahaba fiha. Tidak masuk ke dalamnya sesuatu pun kecuali akan zahaba itu tenggelam di dalamnya. Seakan-akan hilang ya, ditelan bumi atau ditelan api neraka. Zahaba fiha, masuk ke dalamnya. La yamlu syai'un, enggak akan penuh. Ya. Dengan apapun yang dimasukkan oleh Allah enggak akan penuh. Hatta idza lam yabqa min aliha ahadun illa dakhalaha. Sampai tidak tersisa ya, seorang pun kecuali masuk ke dalamnya. Wa hiya la yamlu syai'un, padahal neraka jahanam itu tidak akan merasa penuh. Maka datanglah ataharrab bahwa doa qadamahu 'alaiha. Ya, datanglah Allah lalu meletakkan kakinya di atas jahanam atau di dalam jahanam. Tsumma qala halim talati ya jahannam, sudah penuh belum? Fatakulu qattu qad intalaktu. Kira-kira bertentangan kan nih kalimatnya? Ya. Apa? Jadi maksudnya gimana? Karena Allah. Jadi karena Allah lah kakinya itu sudah memenuhi kan? Istilahnya sudah dipadatin oleh Allah kakinya itu, oleh kakinya. Sehingga ya udah ya Allah penuh sudah. Padahal sebelumnya nggak penuh-penuh kan? Ya,
sekian juta orang kafir masuk ya nggak penuh ya. Sampai sekian miliar orang kafir nggak masuk, nggak penuh juga ya. Tapi akhirnya Allah letakkan kakinya qadamahu, dan kakinya itulah yang membuat jahanam penuh ya. Fatu cukup ya Allah qad imtala'tu, sudah penuh ya. Jadi yang memenuhi itu apa? Kakinya Allah ya. Bololan sebesar apa itu nggak tahu gitu. Tapi yang penting surganya sudah penuh gara-gara kaki Allah. Ada idan as-salis ya, masadir at-tafsir fi ahdi at-tabi'in. Wal khamis wasadis ya, mim masodiri at-tabi'in fi tafsir. Wahia al-lughah. Jadi yang keempat adalah bahasa. Kama arafna bi anna tabi'una fi asli ihtijaj al-lughawi. Fil awal atau fil muqaddimah yaqulu hakaza. Jadi disebut di sini la zalat tabi'un. Masih saja at-tabi'un itu termasuk asrul ihtijaj. Era bisa digunakan sebagai alasan atau hukum cara bahasa. Wa qad kana lahum fi tafasirihim i'timadun 'ala lughah. Bahwa mereka juga menggunakan sebagai sandaran dalam menafsir Quran yaitu bahasa Arab ya. Wa hadza zahirun fi tafasirihim, nampak di dalam tafsir mereka ya. Al-misal wa huwa qaulu ta'ala wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Pohon-pohon kurma yang basiqat. Ma ya basiqat? Qala at-tiwal. Mana tiwal? Yang tinggi-tinggi ya. Pohon kurma kan tinggi-tinggi. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang ya, memiliki ya buah yang matang, tal'un nadid. Ya, jadi berbuah yang buahnya sudah ranum ya, sudah sangat matang. Dan al-basiqat min haitsul lughah inda tabi'un huwa at-tiwal. Pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang. Tsumma aidan al-masdar al-khamis ahlul kitab. Yani kana ruju' tabi'in ila ahli kitab aksar min ruju'i sahabah. Ya, kalau zaman sahabat itu lebih sedikit daripada at-tabi'un yang mereka menggunakan tafsirnya ahlul kitab. Meskipun ya bedanya adalah walakin yaqul amru fi anna ma ruwiya anhu min akhbarin israiliyah fa huwa fi hukmil israiliyah. Ya. Namun yang tersisa atau perkara yang perlu kita perhatikan adalah apa yang diriwayatkan oleh mereka yaitu tabi'in tentang akhbar israiliyah dalam hukum al-israiliyah ya. Apa itu hukum israiliyah? Ya. La naqulu bisidiki jami'uha atau la nusaddiquhu kulluha wa la nukadzibu kullaha walakin naqulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Jadi hukumnya jangan didustakan semuanya, jangan dibenarkan semuanya, tapi cukup kita katakan kami beriman kepada yang turun kepada kami dan sebelum kami. Wala'allahum kanu yadhkurunahu min babil ilmi war riwayah. Jadi sebenarnya kalau di zaman tabi'i mereka menggunakan Alkitab sebagai tafsir itu bukan tafsiran, bukan bab tafsir ya, tapi bab apa? Babil ilmu war riwayah. Hanya untuk mendapatkan pengetahuan apa yang disampaikan oleh Ahlul Kitab, bukan tafsiran. Ya, bukan sebagai tafsir ya, tapi bagaimana mereka mendapatkan informasi dari para Ahlul Kitab dan meriwayatkan bagaimana tafsirnya orang-orang Ahlul Kitab terhadap ayat. Nah ini watazharu kasratu marwiyatihim an Bani Israil, nampak ya banyaknya riwayat mereka dari Bani Israil min khilali tafasiri at-tabi'in ya, tafasirihim ya. Al-misal Maruh Tobari ya. Kali lagi ya dari Tobari selalu disebutkan an ba'di tabi'in fi ma'idatin nasoro. Apa sih isi ya, meja atau hidangan yang Allah berikan kepada orang Nasrani ya, di saat itu kan? Di surat apa ini?
Di surat Al-Maidah kan, ketika Bani Israel meminta kepada Isa ya. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abdurrahman As-Sulami ini adalah seorang ahlul kitab. Ya. Beliau berkata, nazalat al-Maidah khubzan wa samakan. Ya, yang dimaksud dengan al-Maidah adalah berisi roti dan ikan. Sementara Atiyah, nah Atiyah ini tabiin ya. Al-Maidah samakatun fiha ta'mu kullu ta'am. Atiyah mengatakan bahwa yang maksud dengan Maidah adalah ikan yang beragam rasanya. Ta'mu kullu ta'am. Pokoknya rasanya berbeda-beda ya. Ada ikan pindang kan, ada ikan apa lagi gitu kan ya. Ada ikan dibakar, ada ikan digoreng kan. Pokoknya semua jenis ikan itu ada dengan aroma, dengan rasa yang berbeda-beda. Tapi tidak ada rotinya ya. Kalau yang pertama kan roti ya. Roti dan ikan. Hada indah al-kitab. Tsumma disan al-fahmu wal ijtihad ya. Atau menurut pendapat tabi'in ya. I'tamadat tabi'una fahmu fi tafsir Quran wa ibrazu fawaidihi. Ya, ini tambahan ya. Kalau yang 5 tadi sama dengan sahabat kan. Nah, ini tambahan dari tabi'in, yaitu pemahaman mereka dan ijtihad mereka terhadap ayat Quran. Jadi para tabi bersandar pada pemahaman mereka dalam menafsirkan Quran wa ibrazu fawaidihi, dan menampakkan faidah-faidah. Wa kana bainahum fi zalika ikhtilaf. Meskipun di tengah mereka ada perbedaan pendapat. Ya, wajar lah, di zaman sahabat juga ada perbedaan kan. Nazron li anna marji'a dzalika huwa uquluhum wa ulumuhum. Berdasarkan rujukan yang mereka gunakan itu akal mereka dan pengetahuan mereka. Wa hiya tahtalifu bi ikhtilafi ashkhasihim. Akan berbeda karena perbedaan karakter. Walidha faqad yakunu lahum fi famil ayat aksar min makna. Oleh karena itu, sebagian kita dapatkan dari mereka pemahaman ayat lebih banyak dari maknanya. Wa kullu makna mabniyun ala ma sabaqa minal masadir. Setiap makna akan berdasarkan kepada siapa sebelumnya dirujuk atau disumberkan. Al-mazkur sabiqon dari 5 tadi. Kahtilafi fi inzalil maidah. Atau tadi kan perbedaan mereka dalam masalah turunnya hidangan Allah ya, Al-Maidah. Waqtilafi fil qur'i. Perbedaan mereka tentang masalah al-qur'u ya. Mana qur'u? Atau al-qur'u. Kan ya, apa? Masa idahnya seorang wanita kan. Ya. Ini kan al-qur'u kan. Perbedaannya apa di situ? Perbedaannya kan mereka yang mengatakan qur'u itu adalah masa suci atau masa haid. Berbeda ini. Bedanya apa tuh kalau misalkan antara dua ini? Masa haid dengan masa suci, bedanya apa? Kalau masa haid berarti 3 bulan kan? 1 bulan kan? Kalau masa haid kan, kan ada datang bulan 1 bulan. Kalau masa suci bisa lebih kurang ada 1 bulan. Kan gitu kan? Jadi akhirnya berbeda di situ. Bisa dilihat nanti ya masalah perbedaan ini dengan kalimat al-qur itu. Ya. Tsumma al-buruj. Ya. Ada yang buruj mengatakan bulan atau bintang, wal adiyat ya. Dan lain-lainnya. Atau juga min amsilati zalika qauluhu ta'ala tsumma sabila yassara. Mada kalimat yassara ai Qatada as-Suddi wa Qatada yaqul yassara khurujahu min batni ummihi. Artinya kemudian kami mudahkan jalannya. Artinya setiap lahir anak itu dimudahkan oleh Allah keluar dari perut ibunya. Tapi Imam Mujahid wal Hasan bin Zaid berbeda. Beliau mengatakan tsumma sabila yassara ai yassara sabilal khairi wasyarri. Allah mudahkan pada kebaikan, Allah mudahkan juga pada kejahatan.
Jauh banget bedanya kan? Yang pertama saat lahir, yang kedua saat kehidupan. Wa qala akhar qala Ibnu Jarir hadatsani Yunus qala akhbarona Ibnu Wahbin qala sana Yaqub Ibnu Abdurrahman Az-Zuhri qala sa'altu Zaid ibn Aslam an qaulillah wa ja'at sakratul mauti bil haq. Jadi apa? Siapa yang bertanya ini? Ya. Abdurrahman Zuhri ya. Zuhri ini bertanya kepada Zaid ibn Aslam, seorang tabi'i ya. Dia bertanya tentang makna dari ja'at sakratul mauti bil haq ila qaulihi sa'ikun wa sahid. Faqultu lahu man yuradu bihaza, siapa yang dimaksud dengan ja'at sakratul mauti bil haq ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Rasul ya. Telah datang sakratul maut dengan kebenaran atau dengan benar. Maksudnya adalah Rasul ya mengalami kematian. Ya, Rasul menghadapi sakratul maut. Ini menurut siapa? Zaid bin Aslam. Kan? Akhirnya nggak puas yang bertanya. Ya, akhirnya didatangi kepada yang lain, seorang tabi'in lain ya. Faqultu lahu Rasulullah SAW ya. Faqultu ma tunkir ya. Apakah kamu tidak sependapat gitu kan? Qala Allah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Nah, Zaid bin Aslam ini berdalil kepada ayat di surat Ad-Duha ya. Yang qala summa sa'altu Saleh. Maka setelah dari Zaid bin Aslam dia bertanya kepada Saleh bin Kaisan. Maksud daripada wajah sakratul mauti bil haq ya. Faqultu hal sa'alta ahadan, kamu sudah bertanya kepada yang lain belum gitu kan? Faqultu na'am, ya aku sudah bertanya, yaitu aku bertanya kepada Zaid bin Aslam. Apa yang disampaikan maknanya? Maka sampaikanlah apa yang disampaikan tadi, bahwa yang dimaksud adalah Rasul kan. Sakratul maut itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala la ukhbirannaka bi ra'il ladzi alaihi ra'i fa akhbarani ma qala fa akhbirni ma qala. Aku sampaikan kalau kamu sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam tadi. Qultu qala yuradu bihada Rasulullah. Jadi Zaid bin Aslam ya menganggap kalimat sakratul maut itu adalah Rasul. Faqala wa ma alima Zaid ya Zaid itu gak tahu apa-apa sebenarnya gitu kan ya. Wallahi masinnun aliyah ya, dia tidak lebih tua ya Zaid itu tidak lebih tua ya. Wala lisanun fasih, dan lisannya juga tidak fasih, artinya bahasa Arabnya kurang ya. Wala ma'rifah bi kalamil Arab ya. Innama yuradu bihada al-kafir. Nah beda udah ya. Sakratul maut itu adalah al-kafir menurut siapa? Saleh bin Kaisan. Kalau Zaid tadi Rasulullah. Nah, Saleh bin Kaisan adalah orang kafir. Summa qala iqra ma ba'daha yadulluka ala zalika. Coba kamu baca setelahnya akan menunjukkan bahwa yang maksud adalah orang kafir tadi. Ayah nggak puas ini kan, yang bertanya qala summa sa'atu Husain ibn Abdillah ibn Ubaidillah ibn Abbas ya. Berarti ini adalah cucunya Abdullah bin Abbas ya. Aku bertanya kepada Husain bin Abdillah bin Ubaidillah ibn Abbas ya. Cucunya Abdullah bin Abbas. Faqala li mislu ma qala Salih ya. Akhirnya dia bertanya lagi seperti yang dilakukan oleh Salih bin Kaisan tadi. Apakah kamu sudah bertanya kepada yang lain? Aku sudah bertanya kepada Zaid bin Aslam dan juga Saleh bin Kaisan ya, maka diminta apa yang disampaikan kepadanya ya. Hanya disampaikan ya bahwa yang disebut oleh Zaid bin Aslam apa? Rasulullah ya. Saleh bin Kaisan adalah orang kafir kan. Hanya qala ukhalifuhuma jami'an, aku tidak sependapat dengan keduanya. Apa yang dimaksud? Yuridu biha al-barru wal fajiru. Al-barru ya, bukan biru. Kalau al-barru itu fa'ilnya. Kalau birru itu masdarnya. Jadi yang dimaksud dengan ja'as sakratul maut bil haq adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kejahatan. Jadi enggak kepada Rasul saja dan enggak kepada orang kafir saja. Artinya semua manusia jadinya kan. Memang betul kan? Ya.
bahwa kita pun akan mengalami sakratul maut. Wajah sakratul mauti bil haqqi. Kira-kira yang disampaikan oleh Zaid benar nggak? Bisa benar pada Rasul saja ya. Yang disampaikan oleh yang kedua Salim bin Kaisan juga benar, orang kafir saja. Tapi lebih umum itu lebih tepat ya. Maksudnya adalah semua orang pasti akan mati. Mau yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat pasti akan mengalami sakratul mauti bil haq. Qala Allah wa ja'a sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid fa kasyafna anka ghita'aka fa basurkal yauma hadid. Qala fan kasyafal ghita' anil barri wal fajir. Ya. Fara'a kullun ma yasiru ilaihi ya. Maka terbukalah penutup yang dimaksud adalah al-barru wal fajir ya. Jadi semua orang akan mengalami kematian dan pendapat semuanya bisa diarahkan ya. Walaupun ya bisa dikatakan Zaid itu contoh saja, bagaimana juga Soleh contoh ya. Akan datang kematian bagi Rasul saja, ada kematian juga bagi orang yang jahat atau orang kafir saja. Tapi yang juga diambil yang menyeluruh semua manusia, apakah al-barru dan juga al-fajir. Hada idan min nahiyatil lughah ya. Atau min nahiyatil fahmi ya. Min nahiyatil fahmi wal ijtihad pasti akan berbeda pendapat. Baik, hada idan. Ya. Baik tunat. Yakfi. Jika kan nama indah soal dan nahtatim dari sana di kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran katsiran wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.